Selamat sore pemirsa, selamat datang di channel Kasamago Network. Kali ini saya akan membahas salah satu hobi saya, yakni dunia kemiliteran. Saya akan membahas majalah favorit saya, koleksi saya tentang dunia militer ataupun dirgantara. Ada beberapa majalah yang pada masanya sangat menjadi rujukan referensi para pecinta militer. Saya punya majalah Angkasa, Komando, lalu ada Air Force Indonesia, majalah asing yang ada versi Indonesianya. Lalu ada Defender, salah satu majalah militer keren, namun sayang usianya termasuk muda ya. Kali ini saya akan membahas koleksi majalah militer saya yang saya miliki. Nanti kedepannya satu persatu dari edisi majalah tersebut akan saya kupas. Ya, ini sebagai bentuk nostalgia karena majalah-majalah seperti ini sudah tidak lagi terbit atau tutup usia ya, karena kalah dengan teknologi media sosial saat ini. Yang dimulai dari saya ada dua jenis, yakni edisi reguler dan edisi koleksi. Nah, edisi koleksi ini saya hanya punya 4 biji. Edisi koleksi biasanya membahas sangat mendalam suatu topik ya, diekspos habis-habisan. Saya sangat suka edisi koleksi ini karena tidak ada sumber atau referensi atau literasi manapun yang sekumplit edisi koleksi ini ya. Ketika di edisi reguler hanya dibahas dalam satu segmen saja, tapi di dalam edisi koleksi dikumpas tuntas semuanya. Pertama, saya punya koleksi jejak emas pembuatan N250, upaya menguasai iptek penerbangan ya. Dengan covernya adalah pesawat N250 Gatot Kaca yang diperkenalkan dan first flight pertama kali di tahun 95 saat Indonesia mencapai ulang tahun emas ke-50 ya. Ini edisi koleksi yang saya miliki. Yang pertama adalah jejak emas pembuatan N250, covernya Pak Soeharto dan wakilnya. Tampak menyambut staf IPTN pada waktu itu. Proses perakitannya kita lihat isinya ya, nanti akan dikupas di video berikutnya ya, satu persatu. Lalu ada Angkasa edisi koleksi pesawat kombatan TNI AU. Ini sejarah arsenal pesawat tempur yang dimiliki TNI Angkatan Udara sejak awal pembentukannya hingga tahun 2011 ya. Ini ada deskripsi singkatnya. Nah, pada waktu itu puncak kejayaan TNI Angkatan Udara adalah di masa Trikora, di mana banyak bertumpuk pesawat tempur generasi terbaru buatan Uni Soviet. Di antaranya yang ditakut di barat adalah pembom Tu-16, jet tempur
B21 Fishbird. Berikutnya adalah kisah heroik pertempuran laut Trikora. Ini juga mengupas puncak keemasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, di mana pada waktu itu arsenal persenjataan laut TNI AL begitu besar ya, sebagian besar disokong dari Uni Soviet. Bagian belakangnya selanjutnya ada, wah ini pesawat pembom stealth B2 Spirit ya. Ini membahas Black Jet Cold War Special Weapons ya, tentang pesawat-pesawat stealth yang diproduksi di dunia ya, di mana Amerika Serikat menjadi leading sektor di pesawat pembom siluman ini ya. Ada B2 Spirit, F117 Nighthawk ya, SR-71 Blackbird ya, U2 Dragon Lady yang sekarang mulai dikejar oleh Rusia dan China. Lalu yang terakhir adalah tentang Basarnas atau Badan SAR Nasional, di mana Basarnas merupakan institusi yang belum lama hadir ya. Institusi ini mulai resmi menyandang nama Basarnas kalau tidak salah di era Bapak SBY, mohon dikoreksi ini, dengan cover orange khas Basarnas tercepat menanggapi bencana. Basarnas juga tak terpisahkan dari unsur militer, karena di dalamnya juga terdapat personel-personel militer yang diperbantukan sesuai dengan skill dan matranya. Selanjutnya adalah majalah edisi reguler ya. Ini saya sudah urutkan koleksi yang saya punya ya. Saya sudah membaca majalah seperti ini tuh di tahun 2010 ya. 2010 saya mulai fokus di majalah militer, setelah sebelumnya saya menekuni atau fokus di koleksi majalah pop kultur atau anime, komik, film ya, seperti Animonster, Hot Game ya. Nanti akan saya bahas koleksi yang saya punya ini sudah saya urutkan. Yang pertama Angkasa nomor 1 Oktober 2006 ya, ini dengan covernya si F-14 Tomcat ya, F-14 Tomcat. Lalu yang kedua ada majalah Defender edisi 50 tahun 2010 ya. Satu majalah menarik yang sayang usianya sangat dini, dengan cover patroli perbatasan Satgas Pamtas RI Timor Leste Joint Infantry 742 SWY ya, ini covernya. Lalu ketiga adalah majalah Komando dengan cover pasukan khusus mana ini, kemungkinan dari Jerman ya, nanti saya akan kupas lagi. Volume edisi nomor 1 tahun 2011 ini. Harganya dulu masih 35.000 ya. Kemudian ada Angkasa lagi 4 Januari 2012 dengan cover skuadron helikopter Kolibri ya, yang dimiliki TNI Angkatan Udara ya. Salah satu pesawat paling modern TNI AU saat itu ya. Harganya masih 30.000 rupiah ini Angkasa. Selanjutnya ada Komando lagi ya, edisi 5 tahun 2013, harga 37.500 rupiah dengan cover pasukan Gegana Polri ya, ini
pasukan Brimob Polri. 68 tahun Korps Brimob Polri, song-song tantangan dengan soliditas dan profesionalitas. Lalu ada Defender lagi, edisi 68 tahun 2013 dengan cover pasukan mana ini? Cakra, tidak salah, dalam event Garuda Shield 2013 ya. Selanjutnya majalah 1 2 3 4 5 6 majalah nomor 7 Angkasa lagi, edisi nomor 3 Desember 2013 ya, dengan cover Sukhoi 27 atau 30 ini, Sukhoi 27 TNI Angkatan Udara ya, dengan rudalnya. Selanjutnya Air Force Indonesia, terbitan 2014 ya, dengan cover apa ini? Oh, Eurofighter Typhoon ya, Eurofighter Typhoon milik UK ya, Air Force Indonesia, harga Rp49.000. Kemudian Komando lagi, edisi 2 tahun 2016, harga Rp40.000. Oh, udah naik ya, dengan cover apa ini, pasukan khusus, oh Paskas ya, pasukan anti teror Paskas ini, Komando tahun 2016. Lalu ada Komando edisi 3 tahun 2016 dengan cover Infantry Fighting Vehicle LAF 25 milik Amerika Serikat, Demokrasi ala Amerika dalam sosok Ranpur ya, tahun 2016. Dan majalah nomor berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, majalah ke-11 Komando lagi, edisi nomor 6 tahun 2016 dengan cover pasukan Kostrad latihan Cakra 2 ya, ini pasukan Kostrad Kostrad atau Kopaska ya, lambang Kopaska, ini lambang Kopaska, lambang Kopaska. Selanjutnya majalah terakhir majalah nomor 12 ya, yang saya miliki, edisi Agustus nomor 11 2016 ya. Ini tentang pesawat Mirek ya, Mirek, masalah Mirek 2000 milik Prancis, Riyadh 2016, tim udara dari pagi hingga sore. Ke depan akan saya ulas satu persatu isi majalahnya. Itulah 12 majalah militer dan dirgantara yang saya miliki, karena tidak setiap bulan saya beli ya, karena juga untuk sumber informasi sudah banyak dari internet ya. Inilah kenangan masa lalu saya ketika internet belum begitu menjadi kebutuhan pokok ya, mungkin di masa jaya-jayanya BlackBerry ini ya. Koleksi saya sekarang majalah seperti ini sudah belum tikar ya, sudah tidak dibuat lagi. Salah satu kenangan dan warisan saya ini untuk kedepannya, untuk koleksi saya. Oke, sekian dulu. Nanti akan saya kupas satu persatu isi majalahnya. Sampai jumpa lagi di Kasamago Network channel berikutnya.